Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen Ketua Penguji, Bapak Ibu dosen Penguji 1, Bapak Ibu dosen Penguji 2, Ibu dosen Pembimbing 1, Ibu Dr. Igusti Getek Agung Unukui, SEMSI AKSIE, Ibu dosen Pembimbing 2, Ibu Dr. Eti Gurendrawati, MSI AK. Perkenalkan, nama saya Yudi Setiawan, saya mahasiswa S1 Akuntansi Ahli Program tahun 2017. Pada hari ini, saya akan mempresentasikan skripsi dengan judul Pengaruh Rasio Keuangan dan Mekanisme Good Corporate Governance terhadap Prediksi Financial Distress pada perusahaan sektor jasa transportasi. Poin presentasi pada kali ini adalah yang pertama pendahuluan, yang kedua tinjauan pustaka, yang ketiga metode penelitian, yang keempat hasil pembahasan, dan yang kelima adalah mengawali penelitian pada kali ini. Tahukah Anda tentang financial distress? Menurut pendapat Platt and Platt tahun 2002, financial distress merupakan tahapan penurunan kondisi keuangan suatu perusahaan sebelum terjadinya kebangkrutan atau likuidasi. Dalam jurnal Septeni dan Dana tahun 2019 mengumpulkan bahwa ada 3 aspek yang menyebabkan financial distress yang dilihat dari kondisi keuangan perusahaan. Yang pertama, kurangnya modal. Yang kedua, beban liabilitas dan bunga yang besar. Yang ketiga, perusahaan mengalami kerugian. Nah, kejadian financial distress tidak terjadi pada satu model perusahaan saja, namun berbagai sektor perusahaan dapat terjadi. Salah satunya adalah perusahaan sektor jasa transportasi. Berikut adalah tabel tingkat liabilitas perusahaan transportasi dan logistik tahun 2017 dan 2019, di mana pertumbuhan paling ekstrim sebesar 412% itu adalah PT Maming 69 Mineral pada tahun 2017 ke tahun 2018 dan tetap berlanjut tumbuh 4% pada tahun 2019. Kemudian PT Garuda Indonesia Tbk pun juga mengalami pertumbuhan liabilitas sebesar 33% dari tahun 2017 ke tahun 2018. Kemudian tetap lanjut tumbuh 2% pada tahun 2019. Berikut adalah tingkat kerugian perusahaan transportasi dan logistik tahun 2017 tahun 2019. Pertumbuhan pencatatan rugi usaha yang tertinggi itu adalah dari tahun 2017 ke tahun 2018 sebesar 170%, yaitu PT Steadicare, dan kemudian membaik dari tahun 2018 ke 2019 menjadi 144%. Kemudian PT Garuda Indonesia mengalami tren rugi dari tahun 2017 ke tahun 2018 sebesar 79%. Peringatan kesulitan keuangan harus dicegah melalui indikator-indikator, yaitu melakukan pengukuran kinerja keuangan perusahaan. Di dalam jurnal yang ditulis oleh Sari dan Putri di tahun 2016 menyatakan bahwa kinerja keuangan perusahaan dapat diukur dengan analisis rasio laporan keuangan seperti rasio likuiditas dan rasio leverage. Kemudian selain indikator dengan mengukur kinerja laporan keuangan, diperlukan suatu mekanisme pengendalian internal yang dapat melaraskan konflik kepentingan yang terjadi, yaitu tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance. Dalam jurnal yang ditulis oleh Yosua dan Pamungkas tahun 2019 dapat menggunakan Dewan Direksi dan Komisaris. Berikut adalah hasil penelitian sebelumnya, di mana yang menggunakan variabel rasio likuiditas, rasio leverage, dan dewan direksi serta dewan komisaris. Terdapat kontradiksi atas hasil penelitian, sehingga menimbulkan ketertarikan dan peluang untuk dilakukan pengembangan penelitian yang disertai dengan fenomena yang terjadi saat ini. Bagaimana pertanyaan penelitian? Yang pertama, apakah terdapat pengaruh rasio likuiditas terhadap financial distress? Yang kedua, apakah terdapat pengaruh rasio leverage terhadap financial distress? Yang ketiga, apakah terdapat pengaruh dewan direksi terhadap financial distress? Yang keempat, apakah terdapat pengaruh dewan komisaris terhadap financial distress? Kemudian, tujuan penelitian.
Yang pertama adalah mengetahui rasio likuiditas dalam mempengaruhi financial distress. Kedua, mengetahui rasio leverage dalam mempengaruhi financial distress. Yang ketiga, mengetahui dewan direksi dalam mempengaruhi financial distress. Dan yang keempat, mengetahui dewan komisaris dalam mempengaruhi financial distress. Dalam mendukung penelitian ini, saya menggunakan teori pendukung, yaitu teori agensi, di mana dikutip pendapat oleh Jensen dan McDing tahun 1976 di dalam jurnal Sofia dan Herawati 2019 menyatakan bahwa teori agensi ini merupakan ketidaksamaan kepentingan antara prinsipal dan agensi yang mengarah pada ketidakseimbangan informasi. Kemudian bagaimana hubungan teori agensi ini pada rasio keuangan? Nah, teori yang didukung dengan kinerja keuangan perusahaan yang baik dapat menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menjaga kelangsungan hidup atau going concern, di mana perusahaan itu harus hidup tanpa batas waktu dan memperoleh keuntungan serta terhindar dari kondisi financial distress. Kemudian bagaimana hubungan teori agensi pada good corporate governance? Teori agensi yang didukung dengan penerapan struktur good corporate governance melalui mekanisme pengendalian internal dapat menyelaraskan maksud dan tujuan perusahaan antara prinsipal dan agents dalam melakukan pengelolaan perusahaan, sehingga dapat memberikan nilai tambah perusahaan dan terhindar dari kondisi financial distress pada waktu jangka panjang. Pada penelitian ini, saya mengumpulkan 4 hipotesis. Yang pertama, diduga rasio likuiditas berpengaruh negatif terhadap financial distress. Yang kedua, diduga rasio leverage berpengaruh positif terhadap financial distress. Yang ketiga, diduga dewan direksi berpengaruh negatif terhadap financial distress. Keempat, diduga dewan komisaris berpengaruh positif terhadap financial distress. Dalam melakukan penelitian ini, saya menggunakan metode penelitian yang pertama, unit analisis population sample. Nah, di mana unit analisis menggunakan perusahaan jasa sektor transportasi dan logistik sebanyak 27 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Kemudian, untuk population sample menggunakan proposing sampling, di mana sampel yang dipilih ditentukan berdasarkan kriteria tertentu untuk mendapatkan sampel yang representatif. Kemudian, dalam mengumpulkan data, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sumber. Kemudian data dikumpulkan melalui dokumentasi berupa laporan keuangan perusahaan yang diterbitkan secara konsisten dan lengkap dengan kurun waktu 3 tahun dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020. Kemudian operasionalisasi variabel, di mana variabel dependen yang saya gunakan adalah financial distress menggunakan model ICR atau Interest Profit Ratio, yaitu laba sebelum bunga dan pajak dibagi beban bunga. Alasannya adalah untuk menghitung keuntungan perusahaan dalam membayar bunga atas liabilitas yang segera jatuh tempo. Kemudian variabel independen ada 4, yaitu rasio likuiditas yang diproyeksikan dengan CR atau current ratio, yaitu aktivitas lancar dibagi dengan liabilitas yang panjang. Ini adalah untuk menghitung kemampuan perusahaan dalam membayar liabilitas jangka pendek yang segera jatuh tempo. Kemudian variabel independen kedua adalah rasio leverage yang diproyeksikan dengan DAR, debt to asset ratio, di mana total liabilitas dibagi dengan total aktiva. Ini untuk menghitung sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan liabilitas. Yang ketiga, variabel independen menggunakan dewan direksi yang diproyeksikan dengan dewan direksi, yaitu dari jumlah dewan direksi. Gunanya adalah untuk menghitung berapa jumlah dewan direksi sebagai penanggung jawab tata kelola perusahaan. Variabel yang keempat adalah dewan komisaris yang diproyeksikan dengan DK, di mana membagi komisaris independen dengan jumlah dewan komisaris. Hal ini adalah untuk mengetahui proporsi komisaris independen sebagai pengawas kinerja dewan direksi. Nah, teknik analisis data. Dalam penelitian ini menggunakan 2, analisis statistik deskriptif dan regresi logistik, di mana pengolahan datanya dibantu dengan statistical product and service selection dan case factor. Nanti akan
membentuk model analisis register adalah konstanta ditambah koefisien X1 atau CR ditambah koefisien X2 atau CR ditambah koefisien X3 atau dewan direksi ditambah koefisien X4 atau dewan komisaris dan ditambah F. Kemudian dalam pengujian teknik logis seperti ada 4, ada uji Hosmas dan Shogun of It, kemudian yang kedua ada uji keusulan model atau overall model fit, yang ketiga ada uji hipotesis, yang keempat ada uji koefisien determinasi atau melihat dari nilai tenaga R². Nah, berikut adalah hasil dan pembahasan. Saya akan mengulas tentang strategic description, di mana jumlah sampel yang saya gunakan adalah 69, itu 23 perusahaan dikalikan dengan data tahun yang dikumpulkan 3 tahun. Terlihat bahwa nilai yang terendah untuk variabel CR adalah PT Rexel di tahun 2020 sebesar 0,3. Kemudian nilai tertinggi dari variabel current ratio adalah sebesar 6,72%, yaitu PT Pioneeri di TBK tahun 2020. Kemudian untuk variabel DAR, nilai terendah 0,10 yaitu PT Jasa Armada Indonesia di tahun 2018, dan nilai tertinggi 3,14% itu adalah PT Express Prasindo Utama TBK di tahun 2020. Kemudian untuk Dewan Direksi, nilai terendah adalah 2, yaitu PT Maming 60 Mineral tahun 2018, yang kemudian yang nilai tertinggi untuk variabel Dewan Komisaris adalah 8 orang, yaitu PT Garuda Indonesia TBK tahun 2018. Kemudian untuk variabel Dewan Komisaris, nilai terendah adalah 0,25%, itu adalah PT Kasali Lorient Transport. Kemudian nilai tertinggi adalah 0,67%, yaitu PT Mitra International Resource tahun 2019. Untuk variabel dependen menggunakan ICR, 0 menginterpretasikan adalah perusahaan tidak mengalami financial distress, artinya pembagiannya kurang dari 1, lebih dari 1. Kalau nilai maksimum tertinggi adalah 1, artinya adalah perusahaan yang mengalami financial dikelompokkan sebagai financial distress dengan nilai ICR-nya kurang dari 1. Kemudian berikut adalah tabel 42 ASMA Lamb Show Test, di mana ini untuk melihat kelayakan model apakah cocok dengan data observasi. Berdasarkan tabel terlihat bahwa nilai signifikansi adalah 0,257. Nah, untuk menguji ini harus memiliki signifikansi lebih besar dari 0,25%, 0,05%. Nah, maka dengan nilai signifikansi lebih dari 0,27, maka dapat dikatakan bahwa kelayakan model cocok dengan data observasinya. Atau disebut juga bahwa model bisa menghitung prediksi dan nilai observasinya. Kemudian adalah tabel 43 literature story dan tabel dengan blok 0 atau artinya belum dimasukkan variabel independen. Kemudian tabel 4.4 literature story blok 1 dengan metode Edgar, artinya sudah memasukkan variabel independen. Nah, untuk menguji ini adalah untuk melihat penurunan nilai pada nilai minus 2 loop likelihood-nya dengan step 0 awal dengan step 1 akhir. Nah, terlihat bahwa uji nilai minus 2 log likelihood log 1 itu sebesar 68.105, lebih kecil dengan nilai square tabel sebesar 83.65. Maka dapat diartikan bahwa keseluruhan model fit dan memenuhi syarat. Kemudian berikut adalah tabel 45 correlation matrix. Ini adalah untuk menguji multikolinearitas dalam registrasi menggunakan matrik korelasi untuk melihat besarnya korelasi antara variabel base yang dibatasi sampai dengan atau lebih kecil dari 0,8. Terlihat pada tabel bahwa seluruh koefisien variabel independen terhadap variabel dependennya tidak ditemukan nilai koefisien variabel lebih besar dari 0,8 sehingga uji ini bebas dari gejala multikolinearitas dan dapat dikatakan baik.
Kemudian adalah tabel 46 flash forecast. Tabel adalah untuk menunjukkan kekuatan prediksi dari model regresi untuk memprediksi kemungkinan terjadinya financial distress. Terlihat bahwa kelompok non-financial distress sebesar 86,4%. Dari total 44 perusahaan, hanya 38 perusahaan yang mengalami non-financial distress. Kemudian ada 6 perusahaan yang mengalami financial distress. Kemudian dari financial distress, persentase kolapsnya sebesar 56%, artinya dari 25 perusahaan, hanya 11 perusahaan yang mengalami financial distress, kemudian yang kemudian hanya 14% yang tidak mengalami financial distress. Berikut adalah tabel 47 variable in the equation. Ini adalah untuk melihat, menguji hipotesis. Terlihat bahwa variable current ratio terhadap financial distress dengan signifikansi 0,42 dengan koefisien minus 2,30, artinya tidak ada pengaruh. Kemudian variable DAR terhadap financial distress dengan signifikansi 0,03 dan koefisien 2,14, artinya terdapat pengaruh arah positif dan signifikansi terhadap financial distress. Kemudian pengaruh Dewan Direksi terhadap financial distress dengan nilai koefisien 0,376 positif dan nilai signifikan 0,118 lebih besar dari 0,05%, maka hipotesis ditolak. Artinya tidak ada pengaruh antara Dewan Direksi terhadap financial distress. Kemudian untuk variabel Dewan Komisaris dengan nilai koefisien minus 5,423 dan signifikansi 0,45 lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa Dewan Komisaris berpengaruh negatif dan signifikan terhadap financial distress. Kemudian adalah tabel 4.8 pada samping. Terlihat bahwa nilai itu likelihood-nya 6815, kemudian nilai Nagel Kerka R square 0,378. Artinya, untuk melihat kemampuan independen mampu menjelaskan dan mempengaruhi variable dependen hanya sebesar 37,8%. Maka sisanya 62,2% ditentukan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian pembahasan. Nah, bagaimana tidak berpengaruhnya dan signifikan CR terhadap bicara? Hasil penelitian ini adalah menolak dari penelitian dari Daya dari sekitar 2017 dan penelitian Setiani dan Daya 2019 yang menyatakan bahwa CR berpengaruh arah positif terhadap PCR. Namun pada penelitian ini tidak berpengaruh. Apa penyebabnya? Adalah satu, perusahaan dalam penelitian ini memiliki nilai aktivitas lancar yang lebih besar dibanding depresinya untuk operasional perusahaan. Kemudian perusahaan mampu melakukan akselerasi penjualan tunai dan tunai demi menjaga kelangsungan usaha. Yang ketiga, perusahaan mampu melakukan pengambilan kebijakan kredit yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan perusahaan, sehingga tidak ada kendala saat pembayaran liabilitas lancar yang jatuh tempo. Maka dapat disebutkan pengaruh rasio likuiditas yang diproseskan dengan CR tidak berpengaruh dan signifikan terhadap financial distress. Yang kedua, berdasarkan tabel 47 variable equation dengan nilai signifikansi 0,03 lebih kecil dari 0,05 dan koefisien 2,496, maka ada pengaruh positif dan signifikan rasio leverage yang diproseskan dengan terhadap PCR. Hasil penelitian ini menolak hasil penelitian oleh Arianti 2019 dan penelitian Sudaryanti dan Dinar tahun 2019 yang menyatakan tidak ada pengaruh terhadap PCR. Nah, mengapa hal ini dikarenakan? Mengapa hasil ini berpengaruh? Dikarenakan satu, perusahaan memiliki nilai total likuiditas yang lebih besar dibanding total aktiva. Kemudian timbulnya beban bunga tinggi seiring pengambilan pembiayaan besar, bayar jumlah pokok utang dan beban bunga sehingga kesulitan saat jatuh tempo. Yang ketiga,
kelangsungan usaha perusahaan akan sulit terhindar dari financial stress. Maka dengan koefisien 2,49 tadi melihat bahwa apabila koefisiennya konstan, maka akan terjadi kenaikan 2,496 bisa mengalami financial distress. Yang ketiga, tidak ada pengaruh Dewan Direksi terhadap financial distress dengan nilai signifikasi 0,118 lebih besar dari 0,05 dengan koefisien minus 376. Hasil penelitian ini menolak dari hasil penelitian Helena dan Saifi tahun 2018 serta penelitian Zafira dan Majida tahun 2019. Nah, hasil ini tidak dipengaruhi dikarenakan satu, Dewan Direksi melakukan tugas yang tanggung jawab dan wewenang dengan baik. Kemudian yang kedua, implementasi good corporate governance melalui mekanisme pengendalian internal Dewan Direksi berjalan baik. Yang ketiga, Direksi membentuk komite serta melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun dan efektivitas dalam pengambilan keputusan. Yang keempat, Direksi memiliki keahlian, pengalaman, dan pengetahuan tentang bidang akuntansi sehingga tidak terjadinya kesalahan dalam penyajian laporan keuangan dan kepada pihak yang berkepentingan. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh signifikan rasio Dewan Direksi terhadap financial distress. Yang keempat, berdasarkan tabel batu di UPB, tabel variables index equation dengan nilai signifikansi 0,045 lebih kecil 0,05 dan koefisien minus 5,423, hasilnya adalah ada pengaruh arah negatif dan signifikan Dewan Komisaris terhadap distress. Penelitian ini menolak dari hasil penelitian oleh Fuad tahun 2013 dan Syufan Herawati 2019. Dengan nilai koefisien minus 5,423, maka setiap terjadinya setiap nilai koefisien X, koefisien dari Dewan Komisaris, maka akan mengapa hasil ini dipengaruhi dikarenakan satu, Dewan Komisaris melakukan tugas dan tanggung jawab wewenang dengan tidak baik. Yang kedua, tidak adanya implementasi good corporate finance dan mekanisme internal Dewan Direksi berjalan tidak baik. Yang ketiga, komisaris independen melakukan pelanggaran etik seperti melakukan rangkap jabatan lebih dari ketentuan pada perusahaan terbuka lainnya sehingga tidak fokus dalam mengawasi dan terlibat kepentingan perusahaan lainnya. Yang keempat, komisaris tidak memiliki keahlian, pengalaman, pengetahuan tentang bidang akuntansi sehingga pengawasan atas penyajian keuangan jika salah untuk pihak berkepentingan terabaikan. Maka dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh negatif dan signifikan Dewan Komisaris terhadap financial distress. Nah, berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan, maka kesimpulan penelitian ini adalah yang pertama, tidak terdapat pengaruh likuiditas terhadap financial distress. Yang kedua, adanya pengaruh positif rasio leverage terhadap financial distress. Yang ketiga, tidak terdapat pengaruh Dewan Direksi terhadap financial distress. Yang keempat, adanya pengaruh negatif Dewan Komisaris terhadap financial distress. Nah, implikasi dari penelitian adalah satu, manajemen melakukan evaluasi atas perolehan aktiva dengan skema pembiayaan terus dilanjutkan atau dipercepat penyelesaian kepada pihak tertentu. Yang kedua, manajemen meningkatkan kinerja fungsi tugas serta tanggung jawab Dewan Komisaris. Terbatas dalam penelitian ini merujuk pada nilai Nagel KR square hanya 37,8% dan sisanya 20%. Maka banyak faktor-faktor variabel lainnya yang mempengaruhi kondisi financial distress. Kedua, keterbatasan pada sektor penelitian tidak dapat digunakan karena tidak bermisal. Rekomendasi bagi penelitian selanjutnya, yang pertama, melakukan pengembangan atas perbedaan independen lainnya yang mempengaruhi financial distress. Yang kedua, melakukan pengembangan atas sektor-sektor perusahaan lainnya yang dijadikan bahan penelitian sesuai fenomena saat ini. Terima kasih. Sekian presentasi skripsi pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.